Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Silawati Putri dari kelas B angkatan 2018 dengan NIM 1831452010053. Di sini saya akan membawakan sedikit materi yang berjudul tentang tetes telinga. Obat tetes adalah sediaan cair yang berupa larutan, suspensi, atau emulsi yang dimaksudkan untuk obat penggunaan luar atau dalam, yang dipakai dengan cara meneteskan dengan menggunakan penetes yang meneteskan tetesan yang setara dengan penetes baku. Telinga merupakan organ tubuh yang mampu mendeteksi atau mendengar suara, yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Telinga itu terbagi atas 3, yaitu telinga luar, telinga bagian dalam, dan telinga bagian tengah. Telinga bagian luar. Telinga bagian luar berfungsi sebagai menangkap rangsangan bunyi dari getaran bunyi yang dihasilkan. Sedangkan telinga bagian tengah itu berfungsi menghantarkan getaran bunyi dari telinga bagian luar. Sedangkan telinga bagian dalam berfungsi sebagai menangkap suara atau getaran bunyi yang dihantarkan oleh telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu terdiri daun telinga, saluran telinga yang mengandung rambut-rambut halus, kemudian sebasea yang sampai ke membran timpani. Bagian-bagian telinga terdiri atas lobula, helix, trogus, antitrogus, dan antihelix. Yang kedua, bagian-bagian yang terdapat di telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu terdapat 1, membran timpani, yang kedua tulang-tulang pendengaran, dan yang ketiga auditiva. Yang ketiga itu bagian tuba auditiva. Lanjut, yang kedua, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas 2 bagian. Yang pertama labirin tulang, dan yang kedua labirin selaput. Di dalam telinga bagian tengah terdapat juga koklea. Di sini koklea terbagi atas 3. Yang pertama itu skala vestibuli, yang kedua skala media, yang ketiga skala timpani. Skala vestibuli itu terletak di bagian dorsal. Skala media terletak di bagian tengah, dan skala timpani terletak di bagian ventral. Skala vestibuli dan skala timpani berisi pelimfe, sedangkan skala media berisi endolimfe. Skala antar skala yang lain saling membatasi atau dipisahkan oleh membran. Di sini membran terdiri atas 3,
yaitu membran yang pertama membran vestibuli, yang kedua membran tectoria, yang ketiga itu membran basilaris. Membran vestibuli memisahkan membran vestibuli dan media, sedangkan membran tectoria memisahkan membran media dan membran timpani, sedangkan membran basilaris memisahkan membran timpani dan membran vestibuli. Adapun zat-zat pembawa pada obat tetes telinga itu terdiri dari beberapa zat pembawa. Yang pertama antibiotik, yang kedua asam borat, yang ketiga NaCl, yang keempat gliserin, yang kelima penoksida, yang keenam propilen glikol, yang ketujuh fungisida, dan yang kedelapan heksilen glikol, yang kesembilan etanol, dan yang kesepuluh minyak lemak nabati. Adapun syarat-syarat pada pH sediaan obat tetes telinga, yaitu yang pertama uji sediaan pH, yang kedua uji partikulat, yang ketiga uji volume, yang keempat uji kejernihan terhadap obat tetes telinga. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis gangguan pada telinga. Mungkin banyak gangguan-gangguan pada telinga yang dialami orang pada umumnya, tapi di sini saya akan menyebutkan cuma beberapa gangguan telinga yang sering terjadi, yaitu titanus, yang kedua radang kronis, yang ketiga tuli akibat bising, itu seperti mendengarkan musik terlalu volumenya yang terlalu besar sehingga mengakibatkan bising yang ada pada telinga. Terus yang keempat itu tuli karena bawaan dari lahir atau genetik. Gangguan telinga seperti ini tuh dia dari lahir, sejak keluar dari rahim sampai besar dia itu tidak bisa mendengar karena penyakitnya itu pembawaan dari lahir atau genetik, atau penyakit dari orang tua terus terbawa di gen, sehingga dari lahir dia tidak bisa mendengar atau tuli. Adapun beberapa jenis obat tetes telinga mungkin di luar sana banyak, cuma di sini yang saya jelaskan cuma ada beberapa poin. Jenis-jenis obat telinga itu ada kloramfenikol kombinasi, ada polymyxin kombinasi, terus ada neomycin sulfat kombinasi. Polymyxin kombinasi itu obat yang digunakan ketika telinga terjadi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Atau biasa obat polymyxin ini digunakan untuk mengatasi radang telinga yang diakibatkan oleh infeksi bakteri.
Yang kedua obat chloramphenicol kombinasi, yaitu sama halnya dengan obat polymyxin kombinasi. Yang membedakan di sini adalah kalau obat chloramphenicol kombinasi itu memang sama semua disebabkan karena infeksi bakteri, tetapi obat chloramphenicol di sini itu dia mengobati infeksi bakteri yang berada di telinga bagian luar, sedangkan obat polymyxin kombinasi ini dia mengobati infeksi bakteri atau radang bakteri dari telinga dalam. Yang ketiga itu ada obat yang ketiga itu obat neomycin sulfat kombinasi, yaitu obat yang digunakan atau obat yang mengandung kombinasi sulfat. Di sini terdapat dalam materi ini terdapat cara-cara menggunakan obat tetes telinga. Mungkin kalian semua udah pernah atau udah pernah melihat obat tetes telinga itu dan cara penggunaannya bagaimana. Seperti biasa jika kalian menggunakan obat tetes maupun mata, hidung, dan telinga, yang pertama-tama itu ya pasti ada persiapan. Terus sebelum digunakan obatnya itu harus dikocok terlebih dahulu. Terus sebelum kita menggunakan obat tersebut, lebih baik kita hangatkan botol obat yang ingin digunakan agar zat-zat yang ada di dalamnya itu tercampur rata. Terus poin yang paling penting sebelum kita menggunakan obat tetes, yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu cek botol obat tetes tersebut. Dan satu lagi, obat tetes itu hanya bertahan beberapa minggu dan tidak mencapai beberapa bulan, tergantung jenis obatnya bagaimana. Terus obat tetes telinga kan juga terbagi atas dua. Yang pertama itu obat tetes telinga untuk dewasa, yang kedua obat tetes telinga untuk anak. Kalian tinggal membedakan. Kalau orang dewasa yang membutuhkan obat tersebut, beri obat tetes dewasa. Begitupun sebaliknya. Adapun syarat-syarat uji sterilisasi, adapun uji evaluasi sediaan obat tetes telinga itu yang pertama penetapan pH-nya. Kita harus tahu penetapan pH sebelum dievaluasi sediaan. Yang kedua itu ada evaluasi organoleptik, di mana kita harus benar-benar memperhatikan kejernihan obat tersebut, karena obat sediaan cair itu rentan terkontaminasi dengan bakteri karena dia itu bersifat cair, dan bakteri itu mudah terkontaminasi karena medianya itu cair. Terus yang ketiga itu obat itu harus diuji juga dengan kejernihannya, kejernihan obat sebelum dipasarkan. Apabila ada obat yang terdapat yang uji kejernihannya itu terganggu, maka obat tersebut tidak bisa diuji secara atau tidak bisa dievaluasi. Yang keempat itu ada homogenitas. Terus yang keenam itu uji kebocoran. Sebelum kita obat itu dipasarkan, kita betul-betul harus memperhatikan botol. Jangan sampai pas uji sediaan atau evaluasi sediaan botolnya itu mengalami kebocoran. Terus yang
6 itu ada uji sterilisasi, di mana kita harus menguji obat tersebut atau disterilisasi sebelum dikeluarkan. Terus yang terakhir itu ada uji efektivitas pengawet. Uji ini dilakukan karena kita mau melihat seberapa besar atau seberapa pentingnya zat-zat pengawet yang dimasukkan ke dalam obat tersebut, dan kita itu harus uji efektivitas pengawet sebelum kita mengeluarkan obat tersebut. Baiklah, itulah materi yang bisa saya paparkan tentang obat tetes telinga. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.